pada minggu ini adalah pengenalan komputer. Kemudian kita akan ketemu lagi minggu depan. Itu dengan topik jaringan ya. Saya akan usahakan untuk kelas minggu depan bukan yang ini dipindah ya, jadi biar gantian dengan yang lainnya. Cuma lihat nanti karena kebetulan yang sedang crash ini dengan kelas yang 3 SKS ya. Kalau kelas 3 SKS itu biasanya sulit cari jadwalnya. Jadi akan saya usahakan. Nah, kemudian kita ketemu lagi insya Allah di akhir sebelum sebelum UAS ya, dengan topik kalau saya website ya. Sedangkan kalau Pak Dewa itu adalah vlog. Oke. Jadi akan ada yang namanya tugas ya untuk UAS-nya selain soal dengan mungkin saya seperti biasa multiple choice ya di MMP, ada tugas untuk membuat sebuah website untuk tugas UAS. Ya. Oke, kita akan langsung coba ya mulai perkuliahan pada pagi ini. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas ya terkait dengan komputer? Mungkin sebagian besar dari kalian sudah tahu betul ya tentang komputer gitu ya. Tapi ya biasanya memang yang laki-laki ya terutama ya. Kalau perempuan jarang banget yang begitu perhatian dengan komputernya ya. Kalau perempuan itu kalau katanya orang-orang nyari yang kameranya bagus sama warnanya oke ya. Warnanya yang sesuai. Kalau nggak nyari, nggak lihat apakah dia pakai hard disk yang bagus ya, apakah RAM-nya tinggi, prosesornya apakah sudah mumpuni atau belum gitu ya. Biasanya nggak mikirin itu, tapi biasanya mikirnya kamera, kemudian warna sama touchscreen biasanya. Nah, padahal komputer banyak ya komponen-komponennya, nggak cuma itu ya. Dan pemilihan komputer pun harus sesuai dengan, bukan harus ya, tapi ya kalau tidak sesuai dengan kebutuhan, semisal kebutuhannya banyak, komputernya nggak begitu bisa ngatasi, ya lemot nanti akhirnya, ya gampang rusak. Tapi kalau semisal kebutuhannya sedikit, komputernya memiliki kapasitas yang bagus, akhirnya mubazir. Ya. Nah, cuma ya ada tuh laptop yang harganya mahal, biasanya kemampuannya semakin tinggi gitu ya. Tapi ternyata saat ini tuh bukan cuma itu ya, setiap produsen laptop itu memiliki konsumen masing-masing. Ada yang konsumennya gamers, ya. Ada yang konsumennya itu kayak direktur atau apa gitu. Jadi orang-orang yang memiliki kebutuhan komputer hanya untuk nyimpan data, pengolahan dokumen gitu ya, untuk meeting dan sebagainya. Namun dia memerlukan keamanan yang tinggi dan tidak perlu khawatir kalau laptopnya itu ada masalah karena data bisa di recovery lagi. Ada yang seperti itu ya. Kebutuhan laptopnya tidak terlalu tinggi spesifikasinya, tapi ternyata harganya lebih tinggi daripada laptop yang memiliki kemampuan yang jauh lebih bagus gitu ya. Nah, harapannya dengan mengetahui, dengan mengenali komputer ini bisa membuat kalian jadi lebih memahami gitu ya tentang komputer ya, kemudian mengetahui komputer di sekitar kita gitu ya, jenis komputer, jenis komponen dan jenis komputer. Ada komputer-komputer yang ternyata memang dia itu tidak terlihat seperti komputer ya, tapi masuk dalam kategori komputer gitu ya. Kemudian juga ada beberapa perangkat keras yang akan kita pelajari ya, dan perangkat lunak. Nah, tentunya tidak akan terlalu dalam ya pembahasannya karena sebatas pengenalan ya. Cuma pengenalannya ini adalah pengenalan yang cukup
panjang sampai jam 7 nanti. Nah, pertama apa itu komputer? Ya. Komputer ini berasal dari bahasa Latin. Ya. Awalnya itu berasal dari bahasa Latin yaitu computare. Ya. Ini memiliki arti menghitung, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut to compute. Nah, dulu komputer ini memang ada tujuannya untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Permasalahannya permasalahan apa? Ya permasalahan perhitungan. Kalau dulu ya, jadi awal mula komputer ya, kalian bisa lihat besarnya kurang lebih seperti ini ya. Bisa jadi satu ruangan penuh isinya itu mungkin kos-kosan kita nggak cukup ya kalau untuk nampung satu komputer di awal-awal dia ada. Nah, tugasnya untuk menghitung, bantuin untuk ngitung, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kompleks yang sulit diselesaikan oleh manusia. Ya, awalnya itu begitu. Nah, tapi seiring berkembangnya zaman ya, penggunaan komputer semakin kompleks sekarang, bukan hanya untuk menghitung, tapi ya edit video, edit gambar gitu ya. Apalagi untuk bikin program, kemudian apalagi yang biasa digunakan, ya main game dan sebagainya itu sudah menjadi hal yang sehari-hari dalam sebuah komputer gitu ya. Kalau dulu masa kepikiran orang-orang itu untuk oh ini nanti komputer akhirnya bisa bikin dokumen dan sebagainya, itu ya nggak kepikiran awalnya. Cuma mereka bikin alat yang bisa membantu manusia untuk mengerjakan hal-hal yang kompleks seperti perhitungan matematika. Nah, kalau secara definisi komputer, jika diterjemahkan, dia adalah sekumpulan alat elektronik, ya, sekumpulan alat, berarti ada beberapa jenis alat ya, yang fungsinya nanti itu untuk menerima data, kemudian mengolah, serta memberikan informasi, ya, di mana semua hal tadi ya, dari penerimaan data, mengolah, sampai memberikan informasi itu telah termanage, ya, telah terkontrol oleh sebuah sistem yang disimpan dalam memori bahasanya ini ya, sistem yang ada pada komputer gitu ya, cuma konteksnya dia disimpan dalam memori. Loh kok memori ya, padahal kita tahu bahwa aplikasi sistem itu semua disimpan di dalam hard disk ya kan. Kalau kita install sebuah aplikasi ya tersimpannya ke dalam sebuah hard disk. Nah, nanti kita akan bahas kenapa kok tersimpan ke memori ya. Oke, komponen dalam komputer ya. Secara umum ada tiga ya, yaitu brainware. Brainware ini adalah user, ya, pengguna dari komputer. Itu ada beberapa jenisnya ya, beberapa jenisnya untuk brainware itu. Kemudian ada juga hardware ya. Brainware ini contohnya kayak programmer, kemudian video editing itu termasuk user-user yang berbeda ya, termasuk kalau misal kita hanya pakai untuk keperluan kantor ya, untuk bikin dokumen ya, mengumpulkan tugas ya, itu ada sendiri kategori usernya. Kemudian ada hardware. Hardware ini adalah perangkat keras ya. Nah, hardware ini ya ciri-cirinya dapat disentuh dan dapat dilihat. Sedangkan software ini adalah aplikasi-aplikasi ya, yang dia ditujukan untuk melakukan pekerjaan khusus ya. Semisal software tentang video editing ya, kerjanya untuk edit video, nggak mungkin bisa untuk bikin sebuah surat ya. Kalau software untuk membuat surat gitu, semisal kayak Microsoft Word ya nggak bisa untuk dibikin video ya, karena memang bukan tugasnya. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis komputer ya. Yang mungkin paling kita kenal ya, apalagi zaman kalau dulu ya tahun 2003, 2004 ya. Orang kenal komputer itu kebanyakan adalah personal computer ya, atau PC ya, personal computer. Nah, laptop masih jarang dulu ya, laptop itu masih jarang. Kalau laptop mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang punya. Nah, kalau personal computer itu sudah ada, dan harganya ya sekitar 4 jutaan ke atas gitu ya. Itu padahal Pentium 4. Kalau sekarang sudah main core-corean gitu ya. Core i3, Core i5 ya.
dan harganya pun sekitar 4 sampai 5 juta ya. Selisihnya nggak banyak tapi performancenya sudah lebih tinggi. Nah, personal computer biasanya dia ada beberapa komponen ya. Yang pertama ini monitor ya, kemudian keyboard, lalu ada mouse juga, ya. Kemudian ada casing untuk menyimpan untuk menaruh motherboard, di mana motherboard ini nanti akan di motherboard ini tujuannya nanti untuk ini ya, apa namanya, sebagai alat yang menyatukan beberapa komponen untuk pemrosesan atau central processing unit. Nah, biasanya punya komputer yang pakai komputer ini orang-orang yang kantoran gitu ya, kemudian di toko semisal untuk transaksi gitu ya, menyimpan data dan sebagainya. Dan kalau di rumah ini ya biasanya kalau ada ada semacam kayak tugas yang memang kalau dikerjakan di laptop itu dia akan berat gitu ya. Kenapa? Karena komputer itu biasanya lebih murah dengan spek yang lebih tinggi daripada laptop gitu ya. Komputer 8 juta bisa setara dengan laptop harga belasan juta. Sorry, bukan komputer, tapi PC dengan harga 8 juta bisa setara dengan laptop yang harganya itu sekitar belasan juta ya. Cuma ya masalahnya adalah dia tidak bisa mobile ya, hanya bisa di tempat itu saja, kalau Mbak bawa ya repot. Nah, kemudian ada yang namanya Desknote. Ya, Desknote ini adalah komputer portable. Ya, dia adalah komputer yang bisa dibawa kemana-mana. Beda dengan laptop, ya kalau Desknote ini dia harus mendapat ini apa namanya listrik dari luar karena nggak punya baterai dia ya. Jadi kalau nggak tersambung dengan listrik ya nggak bisa hidup. Ya. Tapi kalau sudah tersambung baru dia bisa hidup. Nah, kalian bisa lihat dia lebih sederhana lagi ya penampilannya daripada PC. Memang mungkin dia ini lebih apa namanya? Karena memang sifatnya portable, jadi bawa kemana-mana itu menjadi lebih tidak khawatir ya bahasanya itu. Dan lebih mudah. Ada nanti jenis komputer itu yang dia juga lebih simpel daripada ini ya. Cuma kalau dibawa kemana-mana ya agak sulit. Nah, ciri-cirinya yang membedakan dia daripada laptop adalah dia tidak memiliki baterai ya. Selanjutnya laptop ada dua jenis ya, notebook dan netbook. Ya, mungkin ada jenis yang lain juga di luar ini kalian bisa ini ya menginformasikan nanti. Nah, netbook ya yang membedakan netbook dengan notebook adalah ukurannya. Biasanya netbook itu memiliki ukuran yang lebih kecil. Nah, dan penggunaannya tidak terlalu banyak. Ya, cuma untuk browsing ya. Kalau cuma ngedit dokumen ya bisa, nonton video ya enak gitu ya, walaupun nggak bagus-bagus amat tapi enak gitu kan. Sedangkan notebook dia memiliki biasanya dipakai untuk tugas yang lebih kompleks ya. Laptop sendiri ini berasal dari kata lab yang artinya pangkuan dan top yang artinya di atasnya. Maksudnya ini perangkat yang bisa dipakai di atas pangkuan gitu ya. Namun kalian tahu sekarang untuk katanya laptop ya berdasarkan penelitian tidak bagus kalau di kelamaan di pangku ya, bisa merusak beberapa sel dalam tubuh. Nah, ini yang tadi saya maksud ya. Yang sulit untuk dibawa kemana-mana daripada Desknote ya, yaitu all-in-one PC. All-in-one PC ini adalah sebuah komputer ya, lahirnya touchscreen ya, di mana seluruh perangkat biasanya ada di dalam casing. Maksudnya di dalam casing itu adalah di dalam monitornya ini. Ya, jadi all-in-one PC itu cuma ada satu monitor gitu aja, tapi semua sudah ada di dalam monitornya itu ya. Kayak prosesor, RAM, memorinya, kemudian hard disknya itu sudah ada di dalam monitor. Ya. All-in-one PC ini touchscreen ya. Saya lupa dulu pernah menemui all-in-one PC yang bukan touchscreen kalau nggak salah. Ya. Jadi dia ini memang dirancang untuk digunakan tanpa perlu menghabiskan banyak ruang gitu ya.
nggak perlu menghabiskan banyak ruang. Kan kita tadi beda dengan personal komputer ya, tadi ada sebuah casing yang menampung sebuah sebuah apa namanya motherboard ya di dalamnya. Kalau ini sudah nggak perlu gitu ya. Jadi kalau ruang lingkupnya yang ruangannya lebih kecil ya lebih sempit, maka all-in-one PC ini menjadi solusi ya daripada personal komputer. Apalagi kalau kebutuhannya hanya office gitu ya, edit dokumen, kemudian sebagai komputer klien ya tidak perlu spesifikasi yang tinggi-tinggi dan yang rumit-rumit ya, cukup all-in-one PC saja sudah enak. Nah, ini sebutannya layarnya touchscreen ya. Belum tentu semua, saya kurang paham karena waktu itu kalau nggak salah pernah menemukan all-in-one PC yang tidak touchscreen ya. Apa touchscreen-nya sudah mati saya lupa juga. Kalau di FKM ya di ruang kelas yang ada di fakultas FKM yang di UNED ya, dia sudah memiliki all-in-one PC ya di setiap kelasnya. Jadi tidak perlu repot-repot untuk karena ruangnya tidak banyak gitu ya. Jadi kalau ada casing dan motherboard ya repot untuk menjagainnya. Tapi kalau all-in-one PC kan cukup digembok yang all-in-one PC-nya aja sudah selesai ya. Kalau yang lainnya tidak perlu diperhatikan. Nah, di sana ya all-in-one PC yang di FKM itu ada keyboard dan mouse ya. Berarti kan bukan touchscreen ya. Karena memang aneh juga semisal kalau kalian perlu mengetik gitu ya, ngetiknya di bawah kemudian mencet-mencetnya di atas itu ya kurang pas kalau saya rasakan itu. Tapi intinya untuk ini dia sangat membantu di ruang kerja yang cukup sempit ya, karena tidak memerlukan ruang yang banyak. Nah, kalau kemampuannya jelas tidak sebanding dengan personal komputer. Karena dia itu di dalam semua, berarti kipasnya di dalam juga. Padahal kan monitornya ini tipis ya. Kalian bisa lihat monitornya tipis. Nah, sehingga dia performasinya tidak bisa sebaik personal komputer. Nah, kemudian ada yang namanya tablet PC. Ya, saat ini sudah banyak ya tablet PC ya. Tablet gitu ada keyboardnya. Ya. Istilahnya itu Magic Keyboard. Kalau dulu tablet hanya ada pen-nya saja. Ya. Kalau sekarang sudah ada yang pakai keyboard. Dan harganya lumayan, bukan lumayan, mahal banget saat ini ya harganya. Nah, tablet PC ini bisa membantu ya kalau semisal penggunaannya hanya sederhana ya. Enaknya dia lebih portable ya, dia enaknya itu lebih portable daripada laptop, lebih ringan juga ya. Kemudian penggunaannya pun ya kalau laptop itu kan kalau mau dipakai ya harus dibuka, dinyalakan gitu. Kalau ini kan enggak seperti HP gitu ya. Seperti HP kita buka bisa nyalakan langsung bisa akses ya. Kalau komputer kan enggak. Jadi lebih mudah gitu ya untuk pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Ini bisa bantu mempercepat untuk pengerjaan ya. Bahkan dalam saya pernah lihat di mana ya YouTube apa artikel gitu ya. Tablet PC ini bisa membantu sampai lebih dari 50% pekerjaan yang dilakukan di laptop ataupun PC. Ya. Lebih dari 50%, saya lupa sekitar 70 atau 80%. Cuma ya jelas karena dia konsepnya adalah mirip Android ya, jadi ya lain-lainnya akan sama seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya PDA ya atau Personal Digital Assistant. Nah, kalau kalian melihat PDA anggap sebagai sebuah note untuk seseorang gitu ya. Dia dirancang untuk mempermudah bagi seseorang untuk mengatur jadwalnya. Nah, kenapa kok harus ada ini padahal kan Android kita, smartphone kita sudah bisa melakukan hal yang sama seperti PDA. Nah, yang namanya pasar itu kan macam-macam gitu ya. Ada yang orang itu menggunakan Android sekaligus untuk kerja gitu ya, seperti Buyana kalau kalian sudah pernah ketemu Buyana itu nggak bisa lepas dari Android. Kenapa? Karena semua jadwal, semua catatan itu ada di Android tersebut. Jadi kalau Androidnya rusak, dulu tuh pernah Androidnya rusak, kebingungan beliau ya.
bingung banget karena sempat rusak itu ya. Nah, ada yang begitu, ada juga orang yang tidak ingin menggabungkan urusan kerjaan dengan urusan pribadi. Jadi untuk Android itu dia untuk keperluan pribadi, sedangkan untuk kerjaan mereka menggunakan device yang lain. Nah, di PDA ini bisa jadi solusinya ya. Karena dia tugasnya memang untuk itu tadi, anggap sebagai sebuah note gitu ya. Catatan, reminder ya. Ada gamenya juga di dalamnya, tapi game-game kecil gitu ya, kayak HP-HP Nokia yang lama gitu ya, yang bentuknya ya apa bentuknya itu ya, kalau pernah ngelihat. Nah, selanjutnya adalah wearable computer. Wearable computer ini adalah komputer ya, suatu komputer yang dipasang pada alat-alat keseharian kita ya. Entah itu jam tangan ya, atau smartwatch. Ada juga yang di jaket, ada yang di kacamata ya. Itu banyak banget sekarang ya teknologi komputer yang masuk ke dalam perangkat-perangkat tersebut ya. Untuk jam tangan biasanya dia untuk ngebantu untuk misal baca pesan gitu ya. Bahkan ada yang bisa ngirim pesan juga kalau nggak salah ya. Nah, kemudian alarm dan sebagainya. Jadi lebih banyak penggunaannya. Ada juga yang kacamata pintar gitu ya. Dia bisa bisa menangkap gambar dengan kualitas HD dan bisa disimpan ya, bisa ditransfer ke laptop atau ke komputer, ke smartphone dengan mudah. Nah, yang begitu-begitu itu ada namanya wearable computer ya, dia dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin nanti ada yang kaos kaki pintar ya, atau mungkin sabuk pintar, nanti mungkin akan ada yang seperti itu ya, jika memang sudah diperlukan. Karena kalian bisa lihat bahwa komputer itu semakin lama semakin kecil ya, semakin praktis ya. Kalau dulu yang namanya laptop, namanya komputer itu besar, tabungnya itu tabungnya yang besar. Kalau sekarang kan sudah semakin kecil ya. Kemudian laptop juga semakin tipis ya. Kemudian tempat penyimpanan itu kalau dulu harus di CD ya. Kemudian ada di disket ya, hard disk eksternal. Nah, kalau sekarang enggak, flash disk sudah banyak sekarangnya, bahkan murah-murah. Jadi semakin tinggi teknologinya, dia semakin kecil ini ya, apa namanya, komputer ataupun perangkat-perangkatnya. Nah, cuma tetap untuk keperluan yang super ya, pastinya memerlukan komputer yang cukup besar juga ya. Kita akan bahas setelah ini. Nah, selanjutnya ada workstation. Workstation ini adalah komputer yang memiliki spesifikasi yang tinggi ya. Penggunaannya dia cukup cukup hebat sehingga membuat video 3G ya. Kemudian ada yang juga bikin aplikasi dan sebagainya, itu memerlukan komputer yang spesifikasinya lebih tinggi daripada PC personal komputer biasa gitu. Nah, kemudian ada yang namanya server. Server ini lebih tinggi daripada workstation ya. Bisa juga tidak, bisa lebih tinggi, bisa juga tidak, tergantung bagaimana dia digunakan. Jadi server ini adalah sebuah komputer ya, di mana dia diakses oleh beberapa komputer yang lain. Bahkan ada yang diakses oleh satu komputer juga, ada yang begitu ya. Nah, tujuannya untuk server ini adalah biasanya dia penyimpan data ya. Yang paling mudah itu adalah penyimpanan data. Yang kedua, ya, server ini biasanya memiliki spesifikasi yang tinggi. Kemudian kita memiliki komputer lain yang memiliki spesifikasi yang rendah dan menjalankan program dari ini ya, dari komputer yang spesifikasinya rendah ke spesifikasi yang lebih tinggi ke server ya. Kalau kalian pernah dengar ada teknologi sekarang itu adalah cloud computing ya. Cloud computing itu memungkinkan kita memiliki komputer di internet. Nah, itu server ya, sama halnya seperti server ya. Kita bisa jalankan program ya dari sini, tapi yang jalan itu bukan sini, tapi komputer yang ada di tempat lain ya, komputer yang ada di server. Nah, server ini spesifikasinya nggak mesti selalu tinggi ya, tergantung penggunaannya seperti saya sampaikan. Semisal di puskesmas, kalau di puskesmas ya, atau di klinik kan biasanya ada beberapa komputer yang perlu terkoneksikan, seperti komputer untuk di
ruang ininya ya, ruang resepsionisnya, komputer untuk di apoteknya gitu kan, komputer di ruang ruang dokternya itu kan ada beberapa komputer yang mana kalau kita memasukkan data kalau dokter memasukkan data di komputernya, maka dari apa namanya, dari resepsionis itu bisa menerima datanya gitu ya, dari rekam medik juga akan tersimpan datanya. Nah, bagaimana bisa seperti itu padahal komputernya tidak nyambung gitu ya, bukan komputer yang sama. Nah, itulah server ya, tugasnya server. Jadi ada sebuah komputer ya, biasanya dia ada di pojokan gitu ya, sendiri gitu di pojokan, dan tidak diperhatikan ya gitu ya, karena yang memperhatikan hanya teknisinya saja kalau server ini. Nah, andai kan ini server ya, kemudian ini ada komputer yang terhubung gitu ya dengan server, ini terhubung dengan server gitu ya. Nah, ketika komputer yang satu ini mengirim data ke server, maka komputer dua ini juga bisa mengakses datanya ya. Dia bisa akses juga datanya, bahkan bisa mengirim juga sehingga bisa diakses oleh komputer yang lain. Nah, ini kan akan memudahkan orang untuk saling terkoneksi di dalam sebuah jaringan yang lokal gitu ya. Kenapa harus lokal? Karena lokal itu biayanya lebih mudah gitu ya, lebih murah. Kalau dulu, kalau sekarang kan internet juga sudah murah-murah, jadi ya bisa terkoneksi tiap hari ya, sangat memungkinkan dengan internet. Kalau dulu Speedy itu ya, Speedy itu 500 kalau nggak 800 per bulan, 500 kalau nggak salah Speedy itu per bulannya ya. Sekarang kan sudah ada yang 300 gitu ya. Bahkan kalau kalian yang daerahnya nyampe ke, saya lupa namanya, pokok PLN itu punya punya ini juga ya, punya layanan internet juga ya. Kalau nggak salah harganya sekarang tuh 200 per bulan itu, yang 10 megabyte per second. Cukup lah kalau untuk keperluan kampus itu daripada Speedy yang lemot-lemotan gitu ya. Nah, ini ya server ya, dia menyediakan jenis layanan ya atau service yang macam-macam ya, ada cuma penyimpanan data, ada yang pemrosesan data dan sebagainya. Spesifikasinya harus lebih tinggi daripada komputer klien. Komputer klien itu adalah personal komputer ya. Kalau workstation jadi komputer klien ya emang ya, kecuali untuk menyimpan data masih mungkin, tapi kalau untuk mengerjakan workstation sudah cukup bagus ya. Nah, kalau mau meningkat lagi ya, misal yang dikerjakan cukup banyak gitu ya, data yang keluar masuk itu banyak, kemudian yang harus diolah itu banyak juga, kita memerlukan yang namanya mainframe ya. Kita perlu namanya mainframe. Kalau kayak Lipo gitu kan ya, Lipo itu kan transaksinya tiap hari gitu ya, ada yang dari mallnya, ada yang dari rumah sakitnya, ada yang dari apartemennya, ada yang dari sekolahnya ya. Sekolah, nama sekolahnya apa gitu loh ya, saya lupa kalau ini Lipo Jember ini. Itu kan data yang keluar masuk tuh banyak banget gitu ya. Apalagi kalau semisal perlu pengolahan data. Nah, server tidak akan mampu untuk melakukan seperti itu ya. Bukan tidak akan mampu, biasanya nanggung gitu loh kalau pakai server itu. Nah, maka solusinya adalah menggunakan yang namanya mainframe ya. Ini adalah sebuah komputer tunggal ya. Satu komputer gitu tapi banyak banget nih ya, yang mampu menggantikan puluhan hingga ratusan server ya. Jadi mainframe ini ya ada yang namanya spesifikasinya juga, ada yang spesifikasinya biasa, ada yang menengah, ada yang tinggi. Dia bisa mengganti puluhan hingga ratusan server ya, tugasnya itu. Maka penggunaannya lebih kompleks daripada server yang tadi kita bahas. Nah, yang lebih tinggi dari mainframe ini ada lagi ya, namanya adalah superkomputer. Ya, kayak Tokopedia, Shopee, ya, Bukalapak itu memerlukan yang namanya superkomputer. Ya, karena transaksinya bisa sampai jutaan transaksi dalam satu hari. Nah, itu nggak mudah gitu ya. Belum lagi layanan customer service-nya, belum lagi layanan yang lain ya kayak Gojek itu kan sekarang sudah merger dengan Tokopedia. Nah, kalau komputernya hanya kayak tadi ya kecil kayak gini, nggak akan mampu untuk ngurusi urusan se-Indonesia Raya ya. Maka perlu komputer yang lebih canggih lagi.
Superkomputer itu sedikit berbeda, bukan berbeda, berbeda banget dengan personal komputer ya. Cara mengaksesnya pun tidak seperti itu ya. Nah, beda superkomputer dengan untuk membedakan superkomputer dengan superkomputer dengan mainframe adalah banyaknya proses yang dapat dilakukan setiap detiknya ya, yang membedakan itu. Sebentar ya, Rek. Oke, itu ya untuk superkomputer. Nah, kayak mungkin ya kayak Superman ya, ya bisa menangani banyak masalah. Kompleks banget ya yang bisa dikerjakan oleh superkomputer ini. Nggak cuma data, tapi juga pengolahan yang skalanya besar ya. Kalian kalau punya file Excel ya dengan jumlah datanya itu sampai, nggak usah banyak-banyak ya, ratusan ribu aja ya, nggak usah sampai jutaan, ratusan ribu aja. Bukanya aja itu pasti lama gitu ya. Buka file Excel-nya dengan data di dalamnya itu ada ratusan ribu data atau ratusan ribu ini baris gitu ya. Dengan kolomnya itu juga banyak. Itu nggak akan mudah gitu ya. Ratusan ribu, apalagi jutaan ya, atau mungkin puluhan juta. Pasti akan sangat berat sekali kalau menggunakan komputer biasa atau mungkin hanya mainframe gitu ya. Maka superkomputer ini adalah solusi gitu ya. Apalagi saat ini ya, dengan adanya komputer ya, kalian pasti merasakan juga dengan adanya komputer, internet gitu ya, jaringan 4G, 5G, itu mengurangi tingkat kesabaran kita. Kalau dulu mikir bisa dapat data dari internet aja itu sudah hebat gitu ya. Nah, kalau sekarang gitu ya, internet sudah menjadi keseharian, lemot dikit itu sudah mengeluh gitu ya. Lemot dikit sudah mengeluh, jaringannya H+ saja sudah ngeluh gitu ya. Karena memang kita sudah terbiasa dengan kecepatan yang tinggi gitu ya. Kalau dulu nggak bisa begitu ya, orang harus sabar untuk mendapatkan sesuatu itu harus lebih sabar. Nah, kalau sekarang sudah beda lagi zamannya. Nah, hal itu membuat kesabaran kita lebih berkurang gitu ya, gara-gara kayak gitu. Maka kayak Tokopedia, Shopee dan sebagainya, kalau semisal dia memiliki layanan kemudian lambat balesinnya, orang pun akan kesel gitu ya, sehingga kapok buat pakai. Nah, makanya mereka harus memiliki komputer yang bisa memenuhi kebutuhan dari konsumennya. Nah, yang lebih tinggi dari superkomputer ini ada ya. Kalau dulu nih superkomputer ini lebih tinggi banget ya, maksudnya yang paling tinggi di dunia. Tapi sekarang itu ada yang lebih tinggi. Ini kedengaran nggak ada suara kendaraan ini? Ya barusan Enggak, kedengaran Pak. nggak? Nggak Enggak, kedengaran. Pak. Oke. Tidak, Pak. Berisik banget barusan. Nah, yang lebih tinggi dari superkomputer ini ada ya, yang namanya itu adalah quantum computer. Nah, ini hanya Google yang punya ya, hanya Google yang punya. Ngakunya ya setelah dites, quantum computer ini bisa lebih cepat 158 juta kali ya daripada superkomputer yang paling cepat di dunia. Dia bisa lebih cepat 158 juta kali daripada superkomputer tercepat di dunia. Kalau dibandingkan dengan hari gitu ya, semisal ya, maka superkomputer ini bisa mengerjakan, seandainya ada sebuah tugas yang harus dikerjakan selama 10.000 tahun oleh superkomputer, quantum computer ini bisa mengerjakan dalam 1 hari. Ada suatu tugas, ya ada suatu permasalahan yang bisa dikerjakan selama 10.000 tahun oleh superkomputer, itu bisa dikerjakan dalam 1 hari oleh
quantum computer. Ya, bisa kebayang kecepatannya bagaimana. Nah, hal ini bisa dibuktikan gitu ya. Kalau kita mau search gitu ya di Google, pastinya ketika mengetikkan beberapa huruf saja, beberapa karakter saja, itu sudah muncul banyak rekomendasi ya, di Google, kemudian di YouTube gitu ya. Bagaimana YouTube bisa memberikan rekomendasi video yang saat ini sedang banyak yang nonton, sedang viral itu ke kita. Itu bagaimana? Itu kan kalau bukan ada mesin yang hebat bisa bisa menganalisis kebutuhan kita, ya nggak akan bisa seperti itu. Google bisa memberikan uh, analisis juga gitu ya kalau kalian pernah gunakan Google Analytics. Nah, itu ya hebat juga gitu ya Google Analytics itu ya. Nah, ternyata di balik semua itu ada yang namanya quantum computer dalam Google gitu ya. Nah, informasinya saya juga masih belum banyak quantum computernya. Nanti bisa kita coba cek bersama ya. Oke, itu untuk jenis-jenis komputer ya. Sebelum saya lanjutkan, monggo silakan jika ada yang ditanyakan ya sambil kita break sekitar 10 menit. Oke, silakan Mbak. Oh, Mas Febrian Alfi. Monggo. Baik, terima kasih Bapak. Izin bertanya, eh, itu kan HP itu kan juga berdasarkan dilihat dari komponennya, eh, brainware kan juga digunakan manusia, terus hardware-nya itu juga bisa dilihat, terus software-nya. HP itu saat ini kan juga sudah bisa membuat dokumen seperti itu. Apa HP itu juga termasuk komputer, Bapak? Nah, terus itu masuk ke jenis-jenis yang mana? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Febrian Alfi. Anggita ini apa, Mas? Nama orang tua atau? Bukan, Pak. Itu om saya yang namanya. Oh, oke. Oh, hebat omnya sampai bisa ikut namain ya. Asli mana, Mas Febrian? Bondowoso, Bapak. Oh, benda besar. Ya. Oke, oke, oke. Nah, smartphone ya. Smartphone itu masuk ke yang mana gitu ya. Nah, kalau sebentar ya, di belakang masih agak berisik. Oke. Nah, smartphone apakah termasuk ke dalam komputer gitu ya? Kalau semisal masuk ke dalam komputer itu dia termasuk komputer yang jenis yang mana? Nah, kalau smartphone dia saat ini dia sudah memiliki Android itu sistem operasi ya. Android sistem operasi dan Harmony OS ya bagi yang pengguna Huawei atau yang mengikuti ini. Huawei OS juga adalah sistem operasi gitu ya. Kemudian memang kalau kita lihat ya smartphone ini ya dia dia masuk juga ke dalam golongan komputer. Kenapa? Karena komponen hal-hal yang dilakukan itu eh, mirip dengan komputer gitu ya. Lalu apakah dia termasuk dalam sebuah komputer ya? Kalau dari ciri-cirinya smartphone memang termasuk dalam komputer ya. Dia termasuk dalam komputer tapi bukan termasuk dalam kalau kategorinya bukan wearable computer ya. Wearable-nya kategorinya dia mirip dengan tablet ya. Dia mirip dengan tablet. Nah, cuma tetap harus berhati-hati gitu ya dalam mendefinisikan apakah smartphone ini komputer atau termasuk komputer atau juga gitu ya. Kalau yang saya dapat ya informasinya ada yang mengatakan memang komputer smartphone ini ya, dia termasuk komputer, tapi ada juga yang mengatakan bahwa
smartphone ini berbeda dengan dia di kelas yang berbeda gitu ya dengan komputer gitu ya. Dia memiliki ini yang berbeda. Itu ya Mas Jaya yang bisa bisa apa namanya saya sampaikan untuk smartphone ya. Kalau kemarin saya coba 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 cari-cari memang ada dua pendapat itu untuk smartphone ya. Ada yang mengatakan dia adalah komputer karena juga Snapdragon ya itu ya prosesor ya. Jadi smartphone saat ini dia memiliki komponen-komponen yang ada di dalam komputer ya. Mungkin memang kedepannya akan dipakai seperti itu kedepannya ya untuk ini smartphone. Tapi kalau saya sendiri masih menganggap smartphone itu bukan 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 sebuah komputer gitu ya Mas ya. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi untuk itu. Itu Mas Febrian Alfi. Baik, terima kasih Bapak. Oke, silakan yang lainnya ya. Kita akan lanjutkan lagi di jam 6.
Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk hardware ya, mungkin kita nggak terlalu banyak ya yang akan dibahas banyak. Hanya yang mungkin kalian perlu tahu gitu ya sebagai pegangan kalian untuk memilih sebuah atau jika harus membeli sebuah komputer ya, eh, mana saja sih yang harus dipertimbangkan selain kamera dan warna ya. Nah, jadi dalam sebuah hardware ya, dalam hardware ini ada 4 jenisnya. Yang pertama ini adalah input ya untuk masukan. Yang kedua adalah Belau siapa ya? Aduh, bawa es juga. Jadi benar-benar jadi. Oke. Sudah ya. Yang pertama adalah keyboard ya. Dia adalah alat untuk ini ya memasukkan jenis inputan yang baik itu dari sebuah entah itu sebuah perintah ataupun dia itu mengetikkan teks atau apa gitu ya. Keyboard ini macam-macam ya, macam-macam. Ada yang portable, ada yang dia melekat pada komputernya gitu ya atau laptopnya. Yang portable ini ada yang menggunakan kabel, ada yang menggunakan wireless gitu ya, atau ada yang menggunakan Bluetooth juga. Bahkan ada yang digital juga, maksudnya hologram ya, keyboard hologram saat ini. Kalian bisa coba lihat nanti di internet atau di YouTube ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya mouse ya. Oke, bukan tikus tadi ya. Mouse ini adalah pointing device ya yang digunakan untuk mengatur kursor ya. Kursor itu ini ya yang bergerak ini ya, itu adalah kursor ya. Yang ke kanan ke kiri ini adalah kursor gitu ya. Mouse ini sama halnya dengan touchpad ya. Begitu juga dengan pen tablet gitu ya. Dia sama seperti itu tugasnya untuk mengarahkan kursor. Nah, saat ini memang sudah banyak ya ini apa namanya input device yang sama gunanya seperti mouse. Begitu juga touchscreen. Nah, touchscreen ini ya, touchscreen itu dia memiliki dua fungsi sebagai input dan output. Ya, inputnya kalau kita klik gitu ya, kita geser itu kan dia memberikan perintah ke komputer untuk input ya. Sedangkan outputnya dia bisa menampilkan gambar. Nah, itu outputnya ya. Dia memiliki dua fungsi kalau apa tadi touchscreen ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya scanner ya. Tentunya ini kalian sudah cukup kenal ya. Kalau zaman saya muda dulu, scanner ini jarang banget ya. Bahkan sekali scan itu harganya bisa sampai 3.000, 5.000 sekali scan gitu ya. Kalau sekarang 1.000 itu sudah mahal ya. Ada juga mikrofon ya. Ini adalah jenis input device yang mungkin sering kita gunakan ya. Yang lain-lainnya juga ada ya seperti joystick semisal gitu ya. Itu kalau semisal kalian main game itu kan ada tuh ya. Ada juga yang stick biasa gitu ya untuk main PES dan sebagainya. Itu ada jenis-jenis input device yang lain yang mungkin penggunanya khusus gitu ya. Jarang hanya pengguna-pengguna khusus saja yang menggunakan. Kalau yang pengguna-pengguna umum ya kurang lebih seperti ini ya. Ya scanner, mikrofon, mouse, keyboard ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya processing device ya. Nah, processing device yang pertama adalah CPU ya. Prosesor ya. Prosesor ini dia memiliki fungsi sebagai central processing unit. Ya. Kenapa dia sebagai fungsinya begitu? Karena di dalam prosesor ini tidak cuma memproses gitu ya, tapi juga mengatur
bagaimana proses itu dilakukan, ya, mengatur bagaimana proses itu dilakukan dan bagaimana hasil itu dikeluarkan. Ya. Kalau kita kan mungkin beberapa dari kita ada mikirnya sederhana gitu ya. Padahal ngetikkan huruf B saja, misalnya ngetik huruf B atau kita mengatakan sesuatu dengan menggunakan mikrofon, ya, itu kan membuat suara analog, ya, suara kita itu menjadi suara digital. Nah, itu komputer tidak sederhana melakukannya, ya. Melakukannya itu tidak sederhana. Ada banyak perintah yang harus dikerjakan oleh sebuah komputer. Ada banyak hal yang harus dilakukan oleh sebuah komputer dan kemudian itu bisa kita rasakan secara cepat. Nah, sakjane itu nggak sesederhana itu, ya, nggak ada caranya bagaimana ketika ada suara, ada bunyi, itu komputer akan menerjemahkan itu ke dalam bahasa komputer. Itu ada prosesnya. Nah, prosesor ini mengatur, ya, dia ngatur, kemudian memproses, kemudian ngatur outputnya juga, yang mana itu bisa jadi ada ribuan proses dalam 1 detik yang bisa dikerjakan oleh sebuah prosesor. Nah, secara umum begini, ya, prosesnya. Pertama, ada perintah dari input, ya. Jadi ketika kita memberikan masukan ke dalam sebuah prosesor, itu adalah sebuah perintah. Kita ketik huruf Q, kemudian yang lainnya gitu ya, kita ketik pencet huruf pencet Alt dan Tab, itu kan, ya, kalian bisa lihat di sini ada perintahnya tuh, ya, yang masuk ke komputer. Nah, untuk membaca itu tidak sederhana gitu ya komputer itu, ya. Jadi dari perintah yang masuk, ya, setelah kita membuat masukan ke prosesor, nah, kemudian di sini itu dipilih, ya, dia apakah bisa langsung dikeluarkan gitu, ya, apakah dia harus memproses lama dulu gitu, ya. Biasanya yang harus dikeluarkan itu juga diproses, tapi prosesnya hanya memanggil informasi, ya, kemudian menunjukkan. Kalau yang diproses itu biasanya harus ada analisisnya, ya. Harus besar filenya untuk dibaca, biasanya begitu. Nah, ketika dia memerlukan proses yang tinggi, ya, yang besar, nah, prosesor akan meminta bantuan dari storage, ya. Storage ini ada 2 yang diminta bantuan, 3 ya oleh prosesor. Yang pertama itu adalah cache memory, yang kedua itu adalah RAM, ya, atau memori, ya, yang biasa kita kenal, dan yang ketiga adalah hard disk. Nah, setelah proses selesai langsung dikeluarkan. Nah, prosesnya pun itu tidak langsung biasanya, ya, kalau semisal pengerjaannya berat, ya, ukuran filenya besar, dia prosesnya akan bagian per bagian, ya. Semisal ada suatu perintah gitu, ya, dia kalau semisal prosesor nggak mampu memproses ini secara langsung, maka dia akan dibagi sesuai dengan kemampuan dari prosesor. Nah, makanya kalau kalian buka suatu file di Excel gitu, ya, file Excel gitu yang ukurannya besar, ya, biasanya di sini kan kalau kita coba, ya. Oke, nggak keluar, ya, karena sudah muncul, ya, sudah aktif, ya. Ya. Kalau kita buka file Excel gitu, ya. Nah, nanti akan ada muncul, nah, nih, ya. Untuk starting nih, nah, nih di sini ada proses-prosesnya, ya. Apalagi kalau filenya itu cukup besar, ya. Semisal filenya besarnya itu adalah 5 giga gitu, ya, atau 10 giga atau 20 giga. Nanti itu prosesnya ada persentasenya, berapa persen. Nah, itu bagian dari prosesor membagi tugas yang berat tadi, ya, sehingga tidak bisa langsung keluar. Nah, setelah diproses, kemudian masuk lagi ke storage, kemudian diproses bagian yang lain, setelah selesai masuk lagi ke storage. Nah, setelah semua selesai, baru masuk ke media outputnya. Ya, jadi pemrosesannya itu bisa banyak, bahkan ketika kita ngetik, ya, bikin sebuah surat gitu semisal, atau bikin sebuah paragraf, atau mungkin kita bikin diary di Microsoft Word, itu ada bisa sampai ribuan atau mungkin bahkan puluhan ribu, ya, perintah yang harus dilakukan oleh prosesor, bisa jadi sampai segitu, ya.
Nah, kalau selama ini kan kita cuma pakai gitu aja, jadi tidak terlalu memikirkan bagaimana sih sebenarnya komputer ini kerja ya. Kalau kita mau perhatiin ke komputer, kasihan ya sebenarnya ya. Yang dilakukan itu banyak. Lemot sedikit kita sudah ngomel-ngomel gitu ya. Nggak, itu saya sendiri pun begitu gitu ya. Kalau sudah lemot sedikit ya semuring-muring ya. Oke, ada bagian utama dalam prosesor ya. Yang pertama adalah control unit. Control unit tugasnya untuk mengatur gitu ya, apa dari input, kemudian pemrosesan hingga output dia mengatur itu. Apakah outputnya itu melalui suara, apakah outputnya itu melalui layar gitu ya, apakah outputnya itu melalui yang lain, itu control unit yang menentukan. Kemudian ada bagian arithmetic and logic unit atau ALU gitu ya. Nah, ALU ini tugasnya adalah untuk melakukan perhitungan aritmatika dan untuk melakukan operasi logika gitu ya. Dan yang terakhir adalah register. Nah, register ini adalah simpanan kecil yang memiliki kecepatan tinggi. Nah, jadi kayak tadi tuh semisal ya dari input gitu ya, kita input kemudian ke proses, ternyata dia cuma perlu informasi beberapa hal saja gitu ya yang sudah ada. Nah, maka prosesor akan langsung masuk ke output, akan langsung menampilkan. Nah, informasi-informasi kecil yang sudah ada itu masuk dalam register. Contohnya apa? Contohnya adalah informasi terkait dengan komputer kita. Kalau kita klik properties pada My Computer, ya. Kalau kita coba lakukan, ya. Nah, kalau kita klik kanan, ya, kemudian properties, maka dia akan ada perintah untuk memanggil informasi dari komputer. Nah, seperti ini. Ya. Ini sudah tersimpan dalam register, ya. Dia sudah tersimpan dalam register sehingga nggak memerlukan waktu untuk membacanya, ya, karena sudah ada prosesor tinggal manggil aja. Nah, yang begitu-begitu dia itu termasuk dalam register. Ya. Kecepatannya 5 kali sampai 10 kali dibandingkan dengan memori, ya, daripada memori. Oke, ya. Itu bagian-bagian utamanya. Kemudian ada yang namanya motherboard. Ya, motherboard ini adalah papan yang menampung komponen-komponen utama ya, untuk prosesor, untuk sebuah komputer. Motherboard dulu besar ya. Kalau sekarang itu sudah ada yang mini motherboard gitu ya. Motherboard yang agak kecilan itu lama-kelamaan pasti akan semakin kecil juga nantinya. Semakin bagusnya teknologi. Bahkan sekarang kita punya komputer nggak punya motherboard itu bisa. Ya. Bagaimana caranya? Pakai cloud computing. Ya, pakai cloud computing. Kita bisa punya komputer tanpa memiliki motherboard, tanpa memiliki mouse dan sebagainya. Ya. Kita bisa akses dengan menggunakan perangkat yang kita sekarang ini. Bahkan di HP pun bisa diproses, ya, bisa diakses. Jadi benar-benar tidak memerlukan yang namanya sebuah komputer. Ya. Oke, selanjutnya memori. Ini ada 2, internal dan eksternal. Kalau memori internalnya itu ada 2, ada 3, ada ROM, cache, dan RAM. Memori eksternal itu ada flash disk ya dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah jadi tadi sudah saya sampaikan ya, kalau prosesor nantinya kalau misal ada hal yang harus dilakukan ya dan prosesor tidak mampu, maka dia akan mengkontak ya atau menghubungi yang namanya RAM. Ya. Dia akan menghubungi RAM. Nah, RAM ini memori internal gitu ya. Nah, ketika ternyata nanti RAM-nya itu nggak mampu, ya, ketika RAM-nya itu nggak mampu, maka prosesor akan meminta bantuan ke hard disk. Dia akan meminta bantuan ke hard disk. Oke, makanya kalau kalian laptopnya itu lemot, nggak mesti karena RAM-nya dikit, ya, bisa jadi karena hard disk-nya itu tidak bagus, ya, atau mungkin hard disk-nya sudah tua, gitu ya, sehingga proses pembacanya tidak mudah bagi prosesornya. Nah, dan itu terbukti gitu loh ya. Jadi adik saya ini pernah punya, dia punya komputer gitu ya, punya komputer dan komputernya itu sudah lemot banget. Komputernya itu sudah lemot banget. Bahkan setelah diinstal ulang pun itu masih lemot. Sudah diinstal ulang gitu ya, udah dihapusin program-program yang mengganggu, kemudian dihapus semua sistemnya, install ulang, dan tetap lemot. Nah, setelah itu saya sarankan untuk mengganti hard disk-nya, ya, hard disk-nya kemungkinannya itu. Nah, ternyata setelah hard disk-nya diganti lebih cepat sekarang ya, lemotnya sudah hilang.
Nah, ya itu memang ini ya apa namanya terjadi ya. Jadi prosesor ini dia menggunakan RAM ketika tidak mampu, setelah RAM itu juga tidak mampu menggunakan hard disk. Nah, kalau tugas-tugas yang berat itu tidak bisa dilakukan, itu berarti RAM sama hard disknya sudah nggak mampu mengatasi ya, tugas-tugas yang berat. Nah, untuk memori internal itu ada yang namanya ROM tadi ya. ROM ini berbeda dengan RAM. Kalau ROM ini tidak bisa ditulis ya, tidak bisa diberikan perintah apapun. Dia sudah menyimpan informasi terkait dengan beberapa hal penting ya dalam sebuah komputer. Jadi prosesor ke ROM ini hanya membaca ya atau mengambil informasi yang diperlukan. Berbeda dengan ROM, RAM dia bisa diisi ya. Jadi semisal kita menjalankan sebuah program, ketika prosesor nggak mampu melaksanakan sendiri, maka dia akan membebankan terhadap RAM ya. RAM akan diisi oleh informasi-informasi yang harus dikerjakan. Setelah itu selesai, baru di RAM akan memunculkan ya yang sudah tidak perlu akan dihapus ya. Sehingga RAM ini dapat diisi dan dapat diambil isinya, dapat juga dihapus isinya. Kalau kita restart laptop kita atau komputer kita, RAM akan kembali kosong. Ya, karena nggak digunakan, ya, RAM akan lagi kosong. Beda dengan hard disk, ya, kita akan bahas hard disk setelah ini. Kemudian cache memory. Nah, cache memory ini ada di prosesor juga, ada juga yang di RAM. Ya. Jadi fungsinya sama seperti RAM, ya, cuma dia memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada CPU. Cache ini kalau kalian pernah buka Google Chrome ya, Google Chrome atau browser yang lainnya, itu juga memiliki cache ya. Yang mana cache itu menyimpan informasi tentang suatu website yang pernah kita kunjungi. Sama halnya dengan cache pada komputer atau laptop, dia menyimpan informasi yang pernah kita lakukan ya. Semisal kita buka program Microsoft Word. Pertama kali buka. Kalau komputernya sudah komputer lama, pasti nggak sebentar bukanya, ya, nggak langsung terbuka, perlu waktu. Nah, tapi kalau kita buka yang kedua kalinya, dia akan menjadi lebih cepat. Nah, itu kenapa? Karena program Microsoft Word sudah tersimpan pada cache memory. Ya, sudah tersimpan sebagian pada cache memory. Sebagiannya itu adalah sebagian untuk membuka Microsoft Word. Ya, dia tersimpan ke sana sehingga prosesor tidak perlu memproses, dia cukup manggil dari cache memory saja. Ya. Ada dipanggil, ya, tinggal dilaksanakan. Oke, ini adalah langkah-langkah untuk ininya ya, apa namanya, dari sebuah komputer gitu ya, sebuah prosesor dari menerima informasi sampai memberikan informasi. Oke, kemudian ada storage. Storage ini penyimpanan ya. Ada banyak, kalian bisa baca sendiri. Yang ingin saya tekankan di sini adalah hard disk dan SSD. Nah, hard disk dan SSD dia memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai media penyimpanan. Nah, media penyimpanannya itu adalah media penyimpanan yang bisa ditulis, ya, bisa diisi dan bisa dihapus. Ya, cuma bedanya dengan RAM, hard disk atau SSD, ya, hard disk ini dia bisa menyimpan lebih lama. Permanen lah bahasanya, tapi bisa dihapus gitu ya. Permanennya itu dalam artian ketika komputer mati, datanya tidak akan hilang. Ketika komputer mati, datanya tidak akan hilang. Berbeda dengan RAM. Kalau komputer mati, maka data di RAM akan hilang. Ya. Ketika komputer mati, data di RAM akan hilang. Nah, kalau hard disk atau SSD ini enggak, ya dia tidak akan hilang kecuali kita hapus. Hard disk dia ciri-cirinya adalah cukup berat ya hard disk ini, dan penyimpanan data ditaruh dalam sebuah piringan aluminium ini ya. Masa aluminium ya? Kita coba lihat ya. Oh ya, yang terbuat dari aluminium atau gelas ya piringannya ini. Nah, kalian bisa bayangkan ya kalau ini ada alat pembacanya nih. Ini alat pembaca jarum ini untuk membaca hard disk. Nah, jadi ketika kita membuka suatu file